Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 1, Mathematics of Cryptography, bagian modular aritmatik, kongruen, dan matriks. Nah, contoh implementasi dari Extended Euclidean itu adalah memecahkan linear Diopantin, persamaan linear Diopantin. Contoh dari linear Diopantin dengan dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, persamaan ini kalau ada dua variabel tapi hanya diketahui satu persamaan, tentu nggak bisa diselesaikan dengan menghilangkan itu ya. Jadi misalnya kalau ada dua variabel gini dan ada dua persamaan, tentu kita nggak perlu extended Euclidean. Tapi karena hanya ada satu persamaan dengan dua variabel, maka kita memecahkannya dengan extended Euclidean. Nah, linear Diopantin itu bisa dipecahkan kalau GCD dari A dan B itu bisa membagi C. Tapi kalau nggak bisa membagi C, maka persamaan ini nggak bisa dipecahkan. Nah, kalau GCD dari A dan B bisa atau habis membagi C, maka ada banyak solusi untuk persamaan ini. Khusus yang particular solution adalah XO atau X0 sama dengan C dibagi GCD dari AB dikalikan S. Dan Y0 adalah C dibagi GCD dikalikan T-nya. Dan general solution-nya adalah untuk X sama dengan X0 dikalikan K dikali dengan B dibagi GCD-nya. Dan Y adalah Y0 dikurangi K A dibagi GCD-nya. Contohnya, kalau kita diminta untuk mencari solusi dari sebuah persamaan dengan dua variabel, 21x ditambah 14y sama dengan 35. Karena GCD dari 21 dan 14 itu adalah 7, dan 7 habis membagi 35, maka solusinya banyak. Ya kan? Yaitu solusi khususnya adalah X0 sama dengan C bagi D, C-nya kan 35, berarti 35 bagi 7 sama dengan 5, dikali T-nya. T-nya kita hitung pakai Extended Euclidean, 1 sama dengan 5. Kemudian Y0 adalah 35 bagi 7, 5 dikalikan T-nya minus 1. Yang ini, S-nya tadi. Sama dengan minus 5. Dan general equation-nya kita tinggal masukkan ke sini. 5, kemudian yang ini minus 5. Kemudian dikali K keberapa bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. B dibagi D. B-nya adalah 14 dibagi D-nya 7 berarti kali 2. Sementara Y-nya adalah A itu adalah 21 bagi 7 kali 3. Jadi kira-kira ini adalah fungsi dari Extended Euclidean untuk memecahkan persamaan linear Diopantin. Contoh yang lain adalah misalnya kita punya cash ya 100. Kemudian kita ingin dapat pecahan 20 dan 5 bil. 5 dolar. Ada 20 dolar dan 5 dolar. Jadi ada berapa kemungkinan sih supaya 20x tambah 5y sama dengan 100. Nah, karena GCD dari 20,5 ini sama dengan 5 dan 100 habis dibagi oleh 5, maka persamaan ini solusinya banyak gitu kan. Tapi hanya ya beberapa yang memenuhi. Jadi kita tinggal memasukkan ke solusi partikular dan general, kemudian kita coba sehingga ditemukanlah pasangannya adalah 0, 20 kan.
0, 20 berarti 20-nya 0, 5-nya 20 kan 100. Atau 20-nya 1, 5-nya 16. Atau 20-nya 2, 5-nya 12, dan seterusnya. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai modular aritmetik. Nah, dalam modular aritmetik ini, itu kita lebih fokus kepada bilangan hasil baginya, dan juga N-nya, N modulusnya. Nah, ini beberapa topik yang akan kita bahas di modular aritmetik adalah modular operator, kemudian set of residue, kongruen, operation di Zn. Kalau bilangan integer keseluruhan dari tak hingga ke minus tak hingga ke tak hingga kita sebut Z. Nah, Zn ini bilangan integer yang domainnya itu terbatas di sejumlah n bilangan. Kemudian ada addition and multiplication, kemudian different set. Nah, ini modulus operator ya. Kalau yang binary operator, perkalian, pengurangan, penjumlahan. Nah, kita khusus yang modulus berarti bisa kita implementasikan di bilangan binary tadi. Ini ada sebuah bilangan Z, bukan Zn, nanti Zn kita jelaskan berikutnya. Nah, ini sebagai A, maka A ini akan bisa direpresentasikan sebagai hasil bagi terhadap N dengan sisa R. Nah, R-nya kita cari yang non-negatif. Ini sama saja dengan kita membagi A dengan modulusnya. Jadi, operator modulus itu ketika kita concern ke R-nya sini, nah itu adalah modulus. Berarti adalah R-nya yang dicari. Yang dicari adalah non-negatif. Ya. Contohnya adalah 27 mod 5. Berarti sama dengan sisanya kan 2. Jadi sisa hasil baginya. Jadi ketika kita fokus di modulus operator, yang kita perhatikan adalah sisa hasil baginya. Minus 18 mod 14. Berarti kan sebetulnya minus 4. Tapi yang kita inginkan adalah non-negatifnya. Berarti minus 4 ditambah 14 sama dengan 10. Kemudian 36 mod 12, 0. Minus 7 mod 10. Berarti hasilnya sisanya tetap minus 7 kan. Tapi supaya positif berarti minus 7 tambah 10 sama dengan 3. Nah, set of residue itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan sisa bagi itu dalam modulusnya N. Jadi kalau kita lihat di sini dalam modulus 10, bilangan minus 8, 2, 12, dan 22 itu adalah bilangan yang kongruen atau sama. Karena 2 kongruen dengan 12 mod 10. Nah, kalau 5 kongruen dengan 15 mod 10. Nah, ini disebut sebagai set residu ya. Jadi bilangan yang hasilnya sama dalam modulus N kita tandai dengan garis kurung ini disebut sebagai residu kelas. Jadi bilangan mulai tak hingga, minus tak hingga sampai tak hingga yang dalam integer Z. Nah, dalam Zn putar-putar aja gitu. Jadi sebetulnya kalau Zn-nya itu Z-nya gede gitu kan, sebetulnya angka gede itu balik lagi ke 0 muter. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan bilangan modular. Contohnya di jam dinding. Jam dinding itu ketika jamnya lewat dari jam 12 ya balik lagi ke 1 dan seterusnya. Nah, operation dalam Zn itu ada dua bilangan binary A dan B, maka plus minus kali
selalu muternya di modulus. Baru dapat C, di mana C ini adalah set of residue dalam yang kita sebut sebagai Zn. Jadi A plus B mod N sama dengan C, A min B mod N, C, A kali B mod N sama dengan C. Contohnya 7 ditambah 14 dalam modulus 15 atau dalam Z15 itu adalah 21 mod 15 sama dengan 6 karena muter lagi. Kemudian 7 kurangi 11 itu minus 4 dalam modulus 13 sama saja dengan minus 4 tambah 13, 9. Kemudian 11 kali 7 dalam modulus 22 dalam modulus 20 adalah 77 mod 20 sama dengan 17.